Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu jenis syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Jadi yang pertama adalah jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam, kemudian yang kedua adalah syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama itu adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Evaluasi ini dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, atau penjelasannya akan dijelaskan selanjutnya, yakni mendiagnosis atau mengetahui penyakit atau kesulitan belajar siswa. Kemudian dalam melaksanakan evaluasi formatif, seorang pendidik perlu memperhatikan beberapa aspek penilaian jenis ini, yaitu aspek fungsi untuk memperbaiki fungsi belajar mengarah ke arah yang lebih baik dan efisien. Kemudian yang kedua, aspek tujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan peserta didik tentang bahan pendidikan yang diajarkan dalam satu program satuan pelajaran, serta sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang akan kita capai. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu catur bulan, satu semester, atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Evaluasi sumatif ini dianggap sebagai ulangan umum. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Evaluasi yang dilakukan peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Asumsi yang mendasari evaluasi ini adalah bahwa pengalaman pahit masa lalu dapat dijadikan guru untuk memperbaiki masa depan. Dalam melaksanakan penilaian diagnostik, seorang pendidik perlu memperhatikan beberapa aspek evaluasi jenis ini. Yang pertama adalah aspek fungsi. Yang kedua, aspek tujuan, di mana aspek tujuan ini membantu kesulitan untuk mengatasi hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan belajar pada satu mata pelajaran atau keseluruhan program pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang dinilai, yaitu untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat evaluasi pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi
yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diinginkan oleh peserta didik dan diselidiki sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Kemudian yang kedua adalah reliable, yaitu tes tersebut dapat dipercayai yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik sesungguhnya. Soal yang ditampilkan tidak membawa tafsiran yang bermacam-macam sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, efisiensi. Efisiensi anak ini adalah tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian, interpretasinya atau penafsirannya. Yang keempat adalah ta'abudiyah dan ikhlas. Evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila prinsip ini dilakukan, maka upaya evaluasi akan membuahkan kesan husnuzan atau berprasangka. Maka upaya evaluasi akan membuahkan kesan husnuzon atau berprasangka baik, terjadi perbaikan tingkah laku secara positif dan menutupi rahasia-rahasia buruk pada diri seseorang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.